Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Eko, tadi Prof. Karim sudah memberikan penilaiannya. Berbeda kalau bertemu dengan PDIP pada saat itu ketum dari kedua partai ini datang ataupun juga bertemu. Tapi pada hari ini tadi, baik itu ketum PAN maupun juga ketum Gerindra tidak hadir dalam pertemuan. Sebenarnya ada alasan apa sehingga kemudian Pak Prabowo, Pak Zulhas nggak datang untuk ketemu, Mas Eko? Ya, jadi begini, kalau PDI Perjuangan memang kemarin diundang ya, jadi artinya kita diundang ya silaturahmi. Jadi baru pertama kali silaturahmi, makanya gayung bersambut Mbak Puan akan datang dengan rombongan ke kantor kami. Bila dengan Gerindra, itu kami melihatnya adalah udah terjalin lama, dan antara ketum dengan ketum udah sering ketemu, ada yang diekspos, ada yang tidak diekspos. Misalnya kemarin Pak Jul ke sana diekspos, tapi banyak ketemu antara kedua ketua umum itu saling komunikasi. Nah sekarang ini memang diarahkan antara sekjen dengan sekjen karena ya sudah berkaitan dengan teknis sebenarnya. Kalau sekarang ini udah ke teknis sebenarnya sih, bukan cuma berarti bagaimana kita sepakat, apa lebih ke teknis, lebih karena udah pertemuan kesekian kali. Baik, artinya juga sudah ada dasar pemikiran yang sama, dasar kesepakatan antara para ketum sehingga teknisnya dilanjutkan sekarang, begitu Mas Eko. Ya, nah kalau gitu Mas Eko, kalau memang ternyata sepertinya gayung bersambutnya dengan Gerindra, ada satu hal lagi yang harus dipikirkan. Tadi Prof. Karim juga sudah berikan informasinya, bagaimana dengan PKB, karena atau PKB ini juga punya kepentingan yang harus diakomodir dalam koalisi. Iya, setuju. Artinya yang kan memang sudah tadi di awal saya sudah komunikasikan bahwa mereka sudah membangun koalisi yaitu antara Gerindra dengan PKB. Nah, kan yang saya bilang tadi bahwa semua masih bisa cair. Jadi tidak ada masalah, malah kami mensupport. Jadi ada dua kekuatan sebenarnya. Gerindra akan teruntungkan. Satu, kaitan dengan basisnya. Kalau PKB basisnya NU, kita basisnya adalah Muhammadiyah. Jadi dua kekuatan Islam ada di Gerindra, gitu ya. Nah, terlepas nanti siapa yang menjadi pendamping dari Bapak Prabowo, nah baru kita komunikasikan. Nah, kami membawa Pak Erick Thohir, yang notabene adalah yang kalau saya lihat Pak Erick Thohir adalah yang ingin memberikan kelanjutan kaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi saya melihatnya udah bener Erick Thohir kalau sekarang. Karena apalagi lihat terbukti ya, PSSI berhasil oleh Pak Erick Thohir, BUMN untung puluhan triliun oleh Pak Erick Thohir. Lebih diminimize lagi BUMN, ya kan? Lebih digabung-gabungin jadi klaster-klaster oleh Pak Erick Thohir. Jadi emang karakternya adalah karakter membangun Pak Erick Thohir gitu loh. Jadi ya buat saya sangat sayang sekali ada anak muda, ada tokoh hebat kalau bila tidak mendapatkan tiket untuk menjadi pendamping dari presiden dalam hal ini Bapak Prabowo. Begitu kekeh ini rupanya PAN bisa menyodorkan cawapres jagoannya, sampai Prof. Karim juga tertawa. Nanti Prof. Karim mungkin bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi kita ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, bagaimana kemudian hitung-hitungannya, termasuk juga kalau tadi kemudian Gerindra, yang kalau Mas Eko bilangnya Gerindra ini bisa mendapatkan keuntungan dengan ada PKB, dengan adanya PAN juga. Tapi tentunya tidak gampang untuk menyatukan keinginan. PKB juga sudah punya calon, PAN juga sudah punya calon. Ya, saya menarik ya kalau perjodohan Pak Prabowo dengan Pak Erick. Karena begini, kalau misalkan Pak Prabowo dengan Caimin, ya memang kena nih partai nasionalis, Gerindra, Pak Prabowo dengan partai katakanlah Islam tradisional, PKB, NU, artinya berbasis masa NU. Ini tetapi persoalannya nanti banyak serangannya di sini. Kelemahannya banyak serangan kepada Caiminnya. Ini akan menjadi persoalan. Nah, tetapi kalau disandingkan dengan Pak Erick Thohir, ya serangan ada, tetapi begini, Pak Erick Thohir juga kan sudah di NU kan. Sudah menjadi bagian keluarga besar NU. Bahkan Pak Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU mengatakan yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir juga sebagai calon wakil presiden. Itu terang-terangan di media begitu. Artinya ya kalau kita ambil basis masa NU dapat juga dari Pak Erick Thohir. Lalu datanglah PAN, katakanlah begitu kan. Datanglah Bang Eko gitu ya, Pak Zulhas gitu. Katakanlah bersama dengan Pak Gerindra gitu. Ini menambah kekuatan. Kenapa? PAN ini kan berangkat dari partai Islam modernis.
Jadi nasionalisnya ada, partai Islam tradisionalnya ada, katakanlah berbasis masa NU yaitu PKB, dan partai Islam yang berbasis modernis, artinya PAN. Nah kalau ini bisa digabungkan, ini menjadi sebuah kekuatan yang kuat, Betul. yang bagus. Tetapi tadi ya cari cawapresnya di antara timbang-timbang ya, antara Ya. Cak Imin dengan Ya. Erick Thohir, mana yang paling Betul. kuat. Ya. Ini harus ya rasional dalam konteks menjodohkan Pak Prabowo dengan cawapresnya ini. Baik. Kalau saya melihat harus objektif ya, kalau kita lihat hasil survei ya, Pak Erick Thohir yang memungkinkan untuk bisa kuat didampingkan dengan Pak Prabowo gitu ya. Baik. Cak Imin punya peluang juga, tetapi tadi kekurangannya nanti Pak Cak Imin nggak mau dong. Saya udah lama-lama nih dengan Gerindra, sudah solid. Karena kalau saya tidak jadi cawapres ya saya lari. Nah persoalannya kalau PKB lari, Cak Imin tidak bisa jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini kan Gerindra dengan PAN kan kurang 20%. Ini juga harus menjadi pertimbangan sendiri. Karena kalau PAN masuk, kelihatannya pertarungannya hanya ada pada Cak Imin dengan Pak Erick Thohir di situ. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih layak itu yang harus dikompromikan. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pastinya. Karena ya pasti akan berebut. Cak Imin sebagai ketua umum PKB tentu punya hak untuk bisa menjadi cawapres karena momentumnya saat ini. Betul. Nanti agak sulit lagi. Pak Erick Thohir juga punya kesempatan untuk bisa menjadi cawapres. Kenapa? Elektabilitasnya tertinggi dan punya peluang untuk itu. Nah di sini sebenarnya perlu lobby-lobby, perlu ya silaturahmi, perlu pendekatan-pendekatan untuk memastikan siapa cawapresnya Pak Prabowo. Di antara dua nama yang ada katakanlah ya kalau kita kerucutkan antara Cak Imin dengan Pak Erick Thohir, ya PAN harus rasional dalam konteks mendukung itu. Saya melihatnya ya rasional saja ketika mendukung Erick Thohir. Tetapi kan ada PKB yang sudah lama. Ini persoalannya tadi PKB harga mati Cak Imin menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau tidak ya hengkang. Itu Oleh dia. karena itu perlu ya lobby-lobby lah, perlu pendekatan, perlu kompromi. Kan begini, di NU sendiri harus satu kekuatan, tidak boleh pecah. Misalkan Pak Erick Thohir, ya kalau Pak Erick Thohir sendiri, artinya yang lain harus ikut. Tokoh NU yang lain itu harus bersatu. Jadi kalau NU-nya sendiri terpecah, ini juga menjadi persoalan. Betul. Misalkan Pak Erick Thohir didukung di Prabowo, lalu Cak Iminnya kabur, ini menjadi pecah juga. Oleh karena itu kalau basis dukungan cawapres di NU itu misalkan ya ke Pak Erick Thohir, ya maka harus bersatu. Cak Iminnya harus didekati, harus mendukung. Kalau enggak agak sulit begitu. Baik, yang Mas Eko katakan, Kang Ujang juga katakan memang sepertinya terlihatnya begitu ideal kalau Gerindra ini bisa mendapatkan dukungan penuh baik itu dari PKB maupun dari PAN. Begitu tiga partai ini menyatu sepertinya ideal, tapi itu di atas kertas. Tapi kalau kita lihat realitanya, seperti Kang Ujang bilang, ini sangat complicated, sangat rumit, sehingga kemudian nanti harus ada lobby-lobby, tawaran-tawaran, siapa yang mau ngalah, siapa yang harus mengurangi egonya. Nanti kita juga akan dengarkan apa makna dari dibalik senyum yang begitu misterius dari Prof. Karim tadi ketika mendengarkan penjelasan dari Mas Eko. Tapi tahan dulu Prof. Karim, setelah jeda kita akan bahas kembali di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi.